Kisah sahabat yang kedua adalah sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Kalau kita bercerita tentang Mu'ad bin Jabal, maka kita akan temukan bahwa beliau itu adalah seorang ahlul Quran. Beliau seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi di antara para sahabat yang lain. Ya, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu ada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal yang menjadi kecintaan Rasulullah SAW. Bahkan beliau secara langsung menyampaikan kepada Mu'ad. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Wahai Mu'ad, demi Allah saya benar-benar mencintaimu." Dan beliau ulangi berkali-kali. Dan kemudian beliau bersabda, beliau mengatakan, berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, "Saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah kamu tinggalkan ucapanmu pada setiap akhir sholat dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah." Nabi menyebutkan secara langsung kepada Mu'ad, menandakan bahwa boleh bagi kita untuk mengatakan kepada saudara kita, aku mencintai. Mu'ad bin Jabal itu memiliki banyak keutamaan. Ya, selain tadi mendapatkan kecintaan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Mu'ad pernah diutus oleh Nabi untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman. Sehingga di sana ada satu kisah yang lucu, satu kisah yang sampai kepada kita bahwa Mu'ad bin Jabal pernah menjadi seorang imam. Ketika dipimpin bertugas akhirnya kan jadi imam, karena Mu'ad sekali lagi kami sampaikan ahlul Quran, hafal Al-Quran, bukan hanya sekedar hafal, tapi juga memahami apa yang ada daripada Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabat, khudul Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran, ambillah ilmu Al-Quran kepada 4 orang sahabat. Siapa mereka? Yang pertama, min Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud yang pertama. Yang kemudian nomor 2, Ubay bin Ka'ab. Yang kedua. Yang ketiga, Mu'ad bin Jabal. Dan yang ketiga, Salim, seorang pelayan dari Abu Hudzaifah. Keempat ahlul Quran yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi. Ya, jadi ambillah kalau pengen belajar Al-Quran sama ahlinya. Siapa ahlinya? 4 orang tadi. Salah satunya ada Mu'ad bin Jabal. Nah, saking ahlinya Mu'ad bin Jabal selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, selalu menjadi makmumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi melakukan apa ketika sholat dikerjakan sama Mu'ad. Sampai lupa ketika Mu'ad menjadi seorang imam di satu daerah yang mayoritas daerah itu adalah seorang petani, seorang pekerja keras yang mungkin dari pagi sampai sore baru pulang, tiba-tiba menjadi imam sholat Isya. Apa yang dibaca rakaat pertama? Al-Baqarah alif lam mim ngantos rampung. Berapa ayat itu? 280. Nah, atas rampung, karena salah satu sifatnya Nabi ketika membaca surat itu sampai tuntas, buatan potong-potong. Jadi ketika Nabi sholat itu sampai tuntas. Al-Baqarah ya selesai, tidak seperti kita gitu. Kalau kita kan potong-potong gitu ya. Misalkan kita motong rakaat pertama alif lam mim sampai 5 ya. 5 ayat gitu ya. Kemudian rakaat kedua ayat kursi gitu. Misalnya begitu. Kalau Nabi sampai selesai, sampai tuntas. Nah, Mu'ad praktek ceritanya. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kalau kita baca saja, mungkin itu bisa 1 jam lebih. Itu baca. Belum ketika sholat itu, saya yakin saya jamin lebih khusyuk lagi. Dan itu bisa lebih lama lagi. Nah, ketika selesai salam, loh kok kosong gitu ya. Ya, dia tinggal pergi. Lah Mu'ad kecewa, jengkel sama jamaahnya. Sehingga mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semuanya adalah orang-orang munafik," katanya. Loh, kok munafik?
Padahal kalau kata Nabi, tanda-tanda orang munafik ada berapa? 3. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan ada satu tanda orang-orang munafik yang dijelaskan di dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik niku ngakune beriman, ngakunya muslim. Salah satu syarat menjadi muslim, salah satu kewajiban muslim adalah sholat. Tapi boleh sholat awang-awangan, males-malesan. Lah buktine urung rampung pada bubar. Disampaikan kepada Nabi. Lah Nabi, orang yang paling bijak, tidak langsung menerima ucapan dari Mu'adz bin Jabal. Datang seorang utusan dari masyarakat itu menyampaikan, wahai Rasul, bukan kami yang munafik. Kami itu hanya sebagai korban. Kenapa jadi korban? Lawang kami biasa kulhu, ijik-ijik langsung Al-Baqarah, rampung maning. Mending dipotong-potong gitu. Dan Nabi hanya tersenyum mengatakan, Mu'adz, jangan. Senyum saja. Mu'adz, ya Allah. Kamu iya paham, kamu ahlul Quran. Tapi perhatikan makmummu itu siapa gitu. Kalau pas waktu aku imam, kata Nabi, kamu makmum wajar. Karena aku yakin kamu itu kuat-kuat, makmumnya seperti kamu kuat-kuat. Berdirinya lama sudah biasa lah. Mereka yang biasa puluh-puluh ya jangan pakorohan, kamu curang kan. Dan itu di situ akhirnya semuanya berdamai. Itu Mu'adz bin Jabal ya. Dari kisah Mu'adz itu mengajarkan kepada kita, seorang imam itu harus adil. Dilihat dulu jamaahnya itu yang seperti apa. Lo jamaah sepuh-sepuh kok macani ya suwe banget. Macani ya tawa banget. Apa maning maghrib? Waktu singkat kok ya suwe macani.